Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, Bapak ini atas nama Muhammad Safiuddin selaku guru baru di sekolahan ini ya. Semoga siswa-siswiku diberikan kesehatan ya kan dalam menjalankan semua aktivitasnya maupun dalam proses mencari ilmu ini. Baik, langsung saja ya sebelum proses belajar mengajar kita pada hari ini mulai, marilah kita doa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita maupun bagi nusa dan bangsa ini. Doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum itu saya absen dulu ya, semoga aja tidak ada yang tidak bisa masuk, bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sutomo, Andre, Afifuddin, saya rasa hadir semua ya. Sebelum sebelum masuk kepada materi kita pada pagi hari ini ya, sebelum itu Bapak ingin bertanya terhadap kalian semuanya. Pertanyaannya begini, apakah ada yang pernah berbelanja selain mall gitu dan pernah minta uang jajan tambahan sama orang tua enggak? Baik, kita jawab bersama-sama ya kan. Pertanyaan pertama, apakah ada yang pernah berbelanja selain di mall? Saya yakin ada ya kan, yaitu di pasar tuh. Pernah minta uang jajan tambahan sama orang tua? Saya yakin kalian semua pernah melakukan itu, jangan bohong ya. Baik, kita masuk ya pada materi kita, yaitu teks negosiasi seperti itu. Pengertian teks negosiasi ini, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak ataupun kelompok organisasi dan pihak lain. Jadi teks negosiasi ini adalah proses tawar menawar gitu loh, antara pembeli maupun si penjual, maupun dalam konteks ruang lingkupnya pun kelompok ataupun organisasi, itu sama saja seperti itu. Lanjut ya, ada unsur-unsur pembangun teks negosiasi, diantaranya saya jelaskan satu persatu ya. Partisipan, pertama itu partisipan. Di partisipan ini ada proses pengajuan dan pihak yang menawar pada beberapa negosiasi untuk memecahkan konflik atau pertikaian. Ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara atau penengah pemandu. Maksudnya di sini tuh partisipan intinya ada pengajuan dari pihak lawannya ataupun pihak pembelinya gitu loh, paham nggak? Di situ proses partisipan. Yang kedua ini adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Ini si pembeli ingin murah, si penjual ingin tidak rugi, seperti itu. Yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Di situ ada bagaimana si pembeli ingin menawar barang dagangan dari si penjual, dan bagaimanapun si penjual ingin tidak ada kerugian di situ, seperti itu.
Terus yang selanjutnya ada kesempatan sebagai hasil negosiasi. Ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Jadi antara proses tawar menawar tadi itu mengakibatkan atau ada kesepakatan di antara negosiasi tersebut gitu. Lanjut ya, di negosiasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu secara lisan, yang kedua itu secara tertulis. Kalau dari lisan ya seperti penjual dan pembeli itu dari lisan. Kalau dari segi tulisan ini seperti surat menyurat dari proses tawar menawar antara kantor satu dengan kantor yang ingin bekerja sama dengan kantor lainnya, seperti itu. Struktur teks lisan negosiasi ada 4 ya. Yang pertama itu orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Dari kita urut satu persatu. Dari orientasi kita jelaskan satu persatu ya, biar semuanya itu paham gitu. Orientasi di sini merupakan bagian awal atau pembuka pada teks negosiasi, biasanya berupa salam dan sapaan dari satu pihak ke pihak yang lain. Intinya ya bagaimana kemudian si pembeli itu menyapa, "Assalamualaikum Bu," seperti itu, dan si penjual pun menanggapi salam tersebut. Ataupun seumpama dia jual ikan, "Ini ikannya Bu." "Oh iya Bu." Seperti itu. Intinya ada dialog lah di situ. Yang kedua itu pengajuan ya, pengajuan di sini satu hal berupa barang atau jasa yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Contohnya itu seumpama si penjual itu menjual ikan, itu ada benda ya kan, atau ada barang di situ. Yang ketiga itu penawaran di sini merupakan usaha yang dilakukan salah satu pihak ketika menemukan ketidaksamaan atau ketidaksepakatan. Jadi penawaran di sini itu ya kata saya tadi gitu loh, si pembeli ingin murah, si penjual ingin tidak rugi, seperti itu. Dan selanjutnya itu persetujuan, proses memilih solusi yang tepat menguntungkan kedua belah pihak. Di persetujuan ini seperti halnya proses tawarnya itu sukses gitu loh. Anggaplah saya ingin menawar ikan dengan harga murah, dan si penjual itu menyetujui itu. "Oke Bu, deal." Di situ maksudnya. Ciri-ciri kebahasan teks negosiasi menggunakan bahasa yang santun. Contoh, "Tolong, silahkan, cobalah, percaya, dan bolehlah," seperti itu. Terdapat ungkapan kalimat persuasi atau dalam bahasa untuk membujuk gitu. "Ayah, doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita," seperti itu contohnya. Berisi pasangan lunturan. Contoh, mengucapkan salam, membalas salam, intinya ada keterkaitan di situ. Selanjutnya ini saya ada contoh ya kan. Ini saya ada contoh percakapan seperti ini. Ini jual beli mangga dan pembeli dan penjual. Pembeli mengatakan, "Berapa harga sekilo mangga ini Bang?" Kata si pembeli. Penjual bilang, 30.000 Bu, murah," katanya. Dan si pembeli bilang lagi, boleh kurang kan Bang?" katanya. Si penjual ngomong lagi, "Bu, belum boleh Bu," katanya. "Barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, ini masak langsung dari pohonnya," kata si penjualnya. Pembelinya ngomong lagi, "Iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang. 20.000 saja ya," kata si pembelinya. Si penjual pun ngomong lagi, "Belum boleh Bu, 28.000 ya. Biar saya dapat untung Bu," katanya. Si pembeli ngomong, "Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang," kata si pembelinya. Si penjual ngomong lagi, "Asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya rugi," kata si penjual. "Iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk," kata si pembelinya. Si penjualnya ngomong lagi, "Saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukar," gitu kata si penjualnya. Si pembeli bilang lagi, "Baiklah, saya ambil 3 kilo," gitu katanya.
Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Struktur ya kan, struktur dari orientasi pengajuan penawaran sehingga mendapatkan kesepakatan di situ. Baiklah para siswaku, di sini Bapak ada pertanyaan ya. Anggaplah di sini PR ya untuk kalian, agar ada feedback untuk kalian itu bagaimana memahami teks negosiasi ini. Soal latihan, mohon dicatat, saya dikte ya. Ini percakapan. Ini ayah dengan anaknya. Ayahnya bilang, ya sudahlah, kalian itu mau kamu tapi nanti malam kamu pikirkan lagi. Anaknya bilang, iya ya katanya. Penggalan teks di atas termasuk dalam struktur bagian apa? Seperti itu. Saya ulang ya. Si ayah, ya sudahlah, kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi katanya. Si anaknya bilang, iya ya katanya. Penggalan teks di atas termasuk ke dalam struktur bagian apa? A. Orientasi, B. Penawaran, C. Pengajuan, D. Pemasaran, E. Persetujuan. Mungkin udah selesai semua. Baiklah, itu jadi tugas ya untuk kalian untuk dikumpulkan minggu depan ya. Baiklah, saya tutup. Sekiranya sudah cukup kayaknya ya. Baiklah, saya tutup dengan pembacaan alhamdulillah. Semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengar dan apa yang kita pahami dapat menjadi ilmu yang barokah untuk kita maupun orang lain. Dengan saya tutup dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.